Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hikayatus Salama. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mambaul Ulum Pagelaran Malang, Jawa Timur, Indonesia. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125121, No UKG 4884610032039. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan pendekatan Student Centered berbasis TPACK, model pembelajaran cooperative learning, dan metode problem based learning. Pada materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran hari ini kita diawali dengan berdoa bersama. Ayo silakan, siapa yang mau memimpin? Baik, sini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Dapat nih? Sudah. Sikat gigi? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sama Brika akan diabsen dulu untuk hari ini. Absen dulu. Muhammad Zainullah hadir. Adirina hadiro. Asifatul Laila hadiro. Basiratul Alia hadiro. Dina hadiro. Baik anak-anak, ayo kita berdiri dulu. Untuk semangat hari ini, kira-kira menyanyikan lagu Garuda Pancasila bisa anak ya? Bisa. Bagus. Baik, ayo dimulai 1, 2, 3.
ke pelajaran intinya, maka sama Bika akan dikasih pertanyaan dulu, kira-kira kalian bisa menjawab apa tidak. Yang bisa boleh mengacungkan tangan ya. Ya, boleh. Ayo. Kira-kira bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu dilakukan hanya semalam? Bisa dari Allah. Karena mujizat dari Allah, boleh. Airin. Karena Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Boleh. Pertanyaan romantik yang kedua dulu. Pertanyaan romantik yang kedua, mengapa Isra Mi'raj menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Angkat tangan dulu yang bisa. Iwan. Karena perjalanan itu luar biasa. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu luar biasa. Benar, luar biasa karena secara akal tidak mungkin dilalui dalam semalam. Boleh. Satu lagi pertanyaannya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj kira-kira anak? Baik, apa Nur? Sholat 5 waktu boleh. Sela. Sabar dan menghadapi. Sabar dan sabar dalam menghadapi cobaan. Betul anak-anak ya. Anak-anak, tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kita mengetahui apa sih pengertian Isra Mi'raj. Ngerti ya? Isra Mi'raj itu pengertiannya apa? Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mengapa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dan juga apa sebab-sebab Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Alurnya juga dari mana? Alur Isra Mi'raj itu dari mana sampai mana? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, bagaimana sikap para sahabat tentang peristiwa Isra Mi'raj? Airin. Abu Bakar langsung membenarkan karena dari itu beliau mendapat julukan As-Siddiq. Terus ada lagi? Ayo, apa? Ya. Ada yang tidak mempercayainya. Mengapa tidak percaya? Tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal anak-anak ya. Dari Masjidil Haram sampai ke langit ketujuh dilalui hanya berapa? Semalam. Masuk akal apa tidak? Tidak. Ya, itu adalah sikap para sahabat. Ada yang mempercayai, ada juga yang tidak mempercayai. Kemudian, apa saja peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj? Ada yang bisa menjawab? Airin. Melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana juga banyak peristiwa yang ditemui oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Isra Mi'raj? Sela. Pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Bisa. Sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian. Baik, semuanya sudah bisa menjawab dengan baik. Baik anak-anak, sama Bika akan ditampilkan tayangan yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Silakan disiapkan pulpen pelot dengan kertas. Jika ada yang penting silakan kalian catat. Ya, silakan selamat menikmati tayangannya. Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang dialami pada suatu malam Nabi Muhammad sedang beristirahat di dekat Ka'bah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membangunkannya. Wahai Muhammad, engkau dipanggil oleh Allah untuk sebuah perjalanan besar. Kemudian Jibril membawa burung seekor hewan putih bersayap yang sangat cepat. Nabi Muhammad naik ke atas burung dan bersama Jibril mereka memulai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setiba di sana, Nabi bertemu dengan para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Mereka melaksanakan salat berjamaah dengan Nabi Muhammad sebagai imamnya. Setelah selesai, Nabi Ibrahim berkata, "Engkau adalah penutup para nabi dan pemimpin umat ini, Muhammad. Tugasmu adalah yang paling mulia. Allah telah memilihmu untuk menyampaikan risalahnya." Nabi Muhammad SAW tersenyum dan melakukannya dari kehormatan yang diberikan Allah kepadanya. Setelah tadi kalian sudah melihat tayangan, maka sekarang kita lihat seputar gambar PowerPoint tentang selain PowerPoint tentang Isra Mi'raj. Nanti bisa dibaca. Coba anak-anak, ini masjid apa kira-kira? Masjidil Haram. Selanjutnya apa ini? Masjidil Aqsa ada di mana? Di dalam
Isra Mi'raj. Lanjut. Lagi ada. Ke Masjidil Aqsa. Lanjut. Mi'raj itu siapa yang menemaninya? Baik anak-anak, setelah kita tadi melihat slide gambar dan juga video pendek tentang peristiwa Isra Mi'raj, sekarang sama Bika akan diberikan lembar kerja kelompok. Ya, di sini kalian harus sama-sama berpartisipasi kerjasama dalam menyelesaikan masalah yang sudah Ibu tuliskan di sini. Gitu ya, silakan langsung bergerak cepat. Ini nak. Bagaimana? Sudah sampai mana? Ya baik, terus lanjutkan. Langit keempat katanya. Bagaimana teman? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok kalian silakan mempresentasikan ke depan. Untuk yang di sebelah ini, silakan diwakili oleh siapa? Suaranya si Mater ya. Dari kelompok Al-Hakim dari diskusi kami. Ini adalah rute perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, itu ke langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, dan ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dan langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, dan langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan yang terakhir ke Musawa. Kira-kira bagaimana? Bagaimana Nana? Sudah benar apa ada yang kurang? Ada yang kurang. Ada yang kurang, kurangnya di mana kira-kira itu? Baitul Ma'mur, terus ada lagi satu lagi Sidratul Muntaha, langsung ke Mustawa. Tapi tidak apa-apa ya. Silakan dikasih tepuk tangan ya. Coba silakan yang terakhir untuk kelompok yang ini. Silakan. Kami dari kelompok Al-Rahmah. Inilah hasil diskusi kami rute perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langit ke-1 bertemu Nabi Adam alaihissalam, dan langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, dan langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Sidratul Muntaha, Mustawa, menerima perintah sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Bagaimana Nana? Ada yang kurang juga. Kurang apa aja di sana? Baitul Ma'mur. Baik, dikasih tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, hasil diskusi kalian tadi sudah baik semuanya. Nah, coba kita membaca rute perjalanan dari awal dulu. Pertama, rute perjalanan Isra Mi'raj itu dari mana? Yang ada di Palestina, tiga. Langit ke-1 bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat kemudian langit kelima Nabi Harun. Langit keenam langit ketujuh Nabi Ibrahim. Setelah langit ketujuh ini tujuannya adalah Baitul Ma'mur. Setelah Baitul Ma'mur kemudian Sidratul Muntaha, terakhir di Musawa. Berarti ya, itu adalah rute perjalanan Isra Mi'raj yang dilalui dalam semalam. Ya. Selanjutnya, karena ini sudah selesai, untuk mengukur tindak lanjut kalian paham apa tidak tentang materi ini, di sini akan Bika kasih lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan. Minggu depan silakan dikumpulkan pada Bika. Kalau ini bukan kerja kelompok, mandiri ini sendiri-sendiri. Silakan ini.
Apa sih ukuran sih? Sebentar. Ini nanti dikerjakan di rumahnya ya. Tidak sama dengan baiklah anak-anak, itu tadi hasil pelajaran kita hari ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk LKPD-nya silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan silakan dikumpulkan pada kita. Sudah ya?